Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di sini saya, Ahmad Najahi Majid, akan menyampaikan tentang pengembangan lembaga pendidikan Islam. Ada yang sudah tahu tentang pengembangan pendidikan Islam? Atau mungkin pernah mendengar istilah tersebut? Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam pengertian pengembangan lembaga pendidikan Islam, kita harus tahu latar belakang tentang pengembangan pendidikan Islam. Apa sih yang melatar belakangi tentang adanya pengembangan pendidikan Islam tersebut? Oke, kita akan membahas terlebih dahulu tentang sejarah atau latar belakang terjadinya pengembangan pendidikan Islam. Pendidikan dalam sejarah awal perkembangan Islam, pendidikan Islam sebagaimana yang telah dilaksanakan atau yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW merupakan upaya pembebasan dari belenggu akidah sesat yang dianut oleh kelompok kaum Quraisy dan upaya pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan suatu kelompok terhadap kelompok lain yang dipandang rendah status sosialnya. Ini terjadi pada saat Nabi Muhammad sebelum diutus. Di situ kaum Quraisy menindas kelompok satu maupun kelompok yang lain. Selanjutnya, munculnya lembaga pendidikan non-formal sebelum periode madrasah memperlihatkan kepedulian terhadap pentingnya pendidikan bagi warga masyarakat yang menunjukkan adanya dinamika pendidikan Islam yang amat dinamis, serta menunjukkan sebuah model pendidikan yang demokratis, bebas terkendali, dan bahkan juga toleransi. Pada umumnya, lembaga pendidikan Islam sebelum masa periode madrasah atau disebut juga masa klasik, diklarifikasikan atas dasar muatan kurikulum yang diajarkan. Dalam hal ini, kurikulumnya meliputi pengetahuan agama dan pengetahuan umum, yaitu lembaga pendidikan formal, di mana yang pertama mengajarkan ilmu pengetahuan agama, dan yang kedua mengajarkan pengetahuan umum termasuk filsafat. Lembaga pendidikan Islam baik formal maupun non-formal sangat berpengaruh terhadap eksistensi terhadap pendidikan Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga ini muncul didirikan oleh mereka yang peduli, oleh orang-orang yang peduli terhadap pendidikan Islam. Kepedulian mereka diakibatkan oleh daya dorong pemikiran mereka yang merupakan imbas dari penekanan dari luar agama maupun kepedulian akan penyebaran syariat Islam. Sehingga sangat diperlukan sekali lembaga pendidikan Islam. Itu sedikit tentang sejarah atau latar belakang terjadinya atau latar belakang terbentuknya lembaga pendidikan Islam. Oke, kita masuk dalam pengertian pengembangan lembaga pendidikan Islam. Apa pengertian dari pengembangan lembaga pendidikan Islam? Selanjutnya, kita akan jabarkan satu persatu tentang apa sih pengembangan, apa sih yang dinamakan dengan lembaga, apa sih pengertian dari pendidikan. Nah, kita akan beri pengertian satu persatu. Yang pertama, pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral seseorang yang sesuai dengan kebutuhan yang melalui pendidikan dan kebutuhan. Selanjutnya, apa yang dinamakan dengan lembaga? Lembaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bakal sesuatu, asal mula bakal menjadi sesuatu, bentuk, wujud, rupa, acuan, ikatan, badan, atau organisasi yang mempunyai tujuan jelas terutama dalam bidang keilmuan. Kemudian, apa pengertian dari pendidikan? Pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023. Menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dan mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Itu pengertian dari pendidikan. Kemudian, pengertian dari Islam. Islam itu sendiri apa? Setahu kita, Islam itu adalah agama. Ya, benar sekali. Islam itu adalah agama. Tetapi kita belum tahu dari pengertian Islam itu sendiri. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Selanjutnya, secara terminologi, lembaga pendidikan Islam adalah suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Lembaga pendidikan itu mengandung konkret berupaya sarana dan prasarana dan juga pengertian yang abstrak dengan adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu serta penanggung jawab pendidikan itu sendiri. Jadi, pengembangan lembaga pendidikan Islam merupakan pikiran hal yang setempat yang dicetuskan oleh kebutuhan-kebutuhan suatu masyarakat Islam dan perkembangannya yang digerakkan oleh jiwa Islam dan berpedoman kepada ajaran-ajaran dan tujuan-tujuannya. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan tentang pengembangan pendidikan Islam. Mungkin cukup sekian dulu atas apa yang saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dapat diajarkan kepada teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya, teman-teman sekalian, dan orang-orang yang di sekitar Anda yang Anda cintai. Terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.